Nah, baik, bangun ruang yang ada di ruangan kalian berbeda-beda ya. Ada yang biasanya kalau ruangan yang kamu tempat itu biasanya bentuknya bisa balok, bisa kubus, ya, tergantung ukurannya. Biasanya dua itu kalau di rumah. Nah, itu disebut sebagai bangun ruang. Karena bangunnya itu ada ruangannya. Kalau kemarin kita belajar lingkaran, itu termasuk bangun datar. Ya, karena permukaannya hanya datar, tidak mempunyai ruang. Jadi ya, biasanya hanya terdiri dari panjang dan lebarnya. Nah, bangun ruang kali ini kita akan membahas tentang ada 5 bangun, yaitu nanti bangun prisma, kemudian tabung, terus setelah tabung itu limas, ya, limas, terus setelah itu kerucut, setelah itu baru bola, ada 5, ya. Nah, yang pertama kita akan membahas ini enggak usah. Nah, nanti kita akan membahas prisma ini. Nah, semua bangun ruang ini nanti kita akan membahas tentang mencari luas permukaan dan volumenya. Ya, nah, prisma. Nah, pernah lihat model ini? Halo? Ini saya ngomong sendiri ya ini. Apa ini? Tenda, tenda. Tenda. Nah, tuh. Ini adalah tenda. Tuh, tenda yang kalau kamu kemah, ya pernah kemah ya? Di kelas 4 pernah kemah? Atau kelas 3? Kelas 3 pernah ya? Ya. Nah, tendanya bentuknya seperti ini. Lah, kamu itu kalau tendanya seperti ini, kamu sedang berada di dalam bentuk prisma. Nah, ini namanya prisma. Berarti kamu di dalamnya prisma kalau dalam tenda seperti ini. Nah, lah ini bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk seperti ini. Jadi prisma nanti, bangun prisma itu nanti ada banyak jenisnya. Kalau seperti ini, ada yang tahu nih namanya prisma apa? Prisma segitiga. Betul. Ini namanya prisma segitiga. Ada yang tahu kenapa disebut sebagai prisma segitiga? Halo? Karena alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Betul. Nih ya. Nih, karena alasnya ini alas alas sebenarnya kalau ini yang disebut alas tuh bukan ininya ya, bukan yang bawah ini. Yang disebut alas tuh ini. Nah, segitiganya ini disebut sebagai alas. Yang Ustadz Asir warna merah ini adalah alasnya. Karena alasnya ini alas. Karena alasnya ini berbentuk segitiga. Nah, ciri-ciri prisma itu bentuk alas dan bentuk kalau ini di bawah berarti atapnya ini ya. Bentuk atapnya ini bentuknya sama, bangun datarnya sama, yaitu kalau alasnya segitiga, atapnya pasti juga segitiga. Ya. Nah, gitu ya. Ini kalau kita gambar lagi, bentuknya kayak gini. Nih. Ini adalah garis tingginya. Nah,
Nah, ini alasnya. Prisma segitiga. Nah, penamaan prisma ini berdasarkan bentuk alasnya. Kalau ini alasnya segitiga, maka disebut sebagai prisma segitiga. Berarti ada enggak prisma segi empat? Ada. Ada. Prisma segi empat tuh ini. Nah, ini. Ini prisma, benar. Nah, ini prisma segi empat. Kenapa? Karena alasnya berbentuk segi empat. Ini segi empat dihubungkan oleh sebuah garis tinggi. Nah, mohon maaf gambarnya kurang bagus ya. Nah, ini segi empat. Loh, Tat, ini bentuknya seperti balok. Ya, balok itu nama lainnya adalah prisma segi empat. Jadi balok itu juga termasuk prisma segi empat. Begitu juga dengan kubus. Kubus itu juga termasuk prisma segi empat. Ya, prisma segi empat. Nah, prisma segi empat. Kalau jadi prisma segitiga, ini prisma segi empat. Ada enggak prisma segi lima? Ada. Enggak. Iya enggak, Tat? Ada enggak? Ada. Nih ya. Jadi kalau prisma segi lima, berarti alasnya berbentuk segi lima. Kayak ini nih. Nih ya. Nah, segi lima tuh kayak gini bentuknya. Nah, ini segi lima. Ini kalau kita tarik garis ke atas, ini nanti juga dari prisma. Nah, nih. Nih. Enggak berantakan, sorry. Enggak berantakan ini, maaf, maaf. Saya kok kayak gitu jadinya. Kita hapus dulu. Oh, ngapus semua. Enggak apa-apa, ini segi lima. Kita buat segi limanya dulu. Kemudian kita tarik garis tinggi. Ini namanya garis tinggi. Nah, sorry. Nah, kira-kira seperti ini kira-kira. Berarti bentuk alasnya dan bentuk tingginya itu segi lima. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini bagian-bagian prisma segitiga ya. Nah, prismanya nanti kalau kita berdirikan jadinya seperti ini. Alas dan atapnya berbentuk segi tiga. Ini adalah sudutnya, titik sudut. Titik sudut itu banyak ya, tidak hanya itu. Jadi setiap pertemuan garis ini ya, ini sebagai titik sudut. Berarti titik sudutnya ada berapa ini? Ada yang tahu? 6. Berapa titik sudutnya? Ada 6. 6. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang atas itu yang berwarna biru ini namanya apa? Sisi atas. Sisi atas, betul. Yang atas ini berbentuk segitiga ya, karena ini namanya prisma segitiga. Kemudian, nah ini
Yang berdiri ini namanya sisi apa? Sisi tegak. Betul, sisi tegak. Ya, bentuknya ini adalah segi 4 atau persegi panjang. Ya. Nih, sisi tegak. Sisi tegaknya ada berapa ini? Prisma segitiga ini? Ada 3 ya. Nih, kalau Ustadz punya gambar nah ini nih rangkanya ya. Lihat di gambarnya Ustadz. Ini rangka dari prisma segitiga. Sisi tegaknya ada 3. Ya. Ini 1, 2, kemudian yang di depan nih 3. Ini apa ini? Yang bawah ini? Sisi alas. Betul. Yang bawah ini adalah sisi alas. Ya. Nah, ciri-ciri prisma tadi, sisi alas dan sisi atas itu bentuknya sama. Ya. Bentuknya sama. Dan dihubungkan oleh sebuah garis. Nih, garis nih ya, ini garis. Garis ini disebut sebagai Garis tinggi. betul, tinggi prisma. Tinggi prisma, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, luas permukaan prisma. Nah, ini dia. Luas permukaan prisma. Lihat. Di situ, bentar. Bentar ya. Oke, saya jelaskan dulu. Yang dimaksud permukaan itu yang mana? Yang dimaksud permukaan itu ini. Ya, ini ya. Ada sisi alas dan sisi atap. Bentuknya sama. Berarti nanti kita mencari luas permukaannya itu dulu. Itu ya, itu yang akan kita cari luas permukaan. Kemudian sisi tegaknya. Nah, itu ya sisi tegaknya. Itu juga permukaan prisma. Jadi permukaan prisma itu berarti daerah yang menutupi prisma. Tadi alas dan atas bentuknya sama. Sekarang sisi tegaknya itu 1. Nah, ini 2. Dan yang depan 3. Berarti ada 3 sisi tegaknya. Nah, rumusnya gimana? Nah, ini 2 kali luas alas. Kenapa ini luas alasnya 2 kali? Karena tadi ya sisi alas dan sisi atas itu bentuknya sama, makanya disebut dikalikan dengan 2. Nah, mencari luas permukaan yang sisi tegak itu gimana? Ditambahkan ini, tinggal keliling alas dikali tinggi. Keliling alas itu mana nih? Ini keliling alas. 1, 2, 3, dikalikan dengan tingginya ini. Nah, gitu ya. Jadi ini misalkan A, B, C. Berarti A tambah B tambah C dikali dengan tingginya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini terbatas dengan waktu ya. Baik, kalau tidak ada kita ke contoh soal. Ini volume kita bahas besok aja. Nah ini. Sorry, nah ini. Ini ya contoh soal. Ini prismanya prisma segitiga ya, contoh soal. Tentukan volume dan luas. Kita cari luas dulu, volumenya kita cari besok. Luas permukaan prisma dulu. Luas
prisma. Luas permukaan prisma. Nah, ini prisma segitiga. Luas permukaan prisma tadi rumusnya apa? 2 kali apa? Luas alas di buku modulmu ada. Ditambah A kali T. alas, A itu alas ya. Keliling alas dikali dengan tingginya. Nah, itu ya. Oke. 2 kali luas alas. Alasnya di sini bentuknya apa? Ini alasnya ini ya. Alasnya ini. Yang Ustadz Asir ini alasnya. Berbentuk apa? Segitiga siku-siku. Betul, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Rumusnya luas segitiga apa? Berarti ini luas segitiga ya. Luas segitiga rumusnya apa? Alas kali tinggi bagi 2. Betul, atau setengah kali alas dikali tinggi. Ini ditambah dengan keliling alas dikali tinggi. Nah, oke. Tinggal dimasukkan 2 kali setengah dikali alas. Alas di sini alas segitiga ya. Alas segitiga berapa itu? Halo? 8. Betul. Alas segitiga itu ini. Ini adalah alas segitiga. Alas segitiga. Ya. Alas segitiga. 8. T ini tinggi segitiga ya. Tinggi segitiga itu ini. Ini tinggi segitiga. Nah, berapa itu? Halo? 14. Ditambah keliling alas. Keliling alas sekarang. Nah ini. Berapa keliling alas? Keliling alas itu ya ini deh. Keliling alas 1, keliling alas 2, keliling alas 3. Berarti 1 tambah 2 tambah 3. Nah, 1 ini panjangnya berapa ini? 1 ini. 8. 8. Keliling ya, yang namanya keliling itu berarti menjumlahkan semua sisi-sisinya. Ditambah, nih, ini 2 14. ini. Betul, panjangnya 14. Ditambah, 16. nah ini, sisi miring, 16. Dikali dengan tingginya. Tingginya berapa? 20. Betul. Tinggi ini adalah tinggi prisma. Tinggi prisma itu ini. Nah ini tinggi prisma. 20. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Coba kamu hitung deh kalau itu. Kalau hitung, berapa itu ketemu luas permukaannya? Coba silahkan dihitung. 2 kali setengah dikali 8 dikali 14 ditambah keliling alasnya 8 tambah 14 tambah 16 dikali dengan tingginya 20. Berapa itu coba? Silahkan dihitung dulu.
Sudah ketemu? Halo? 872. Berapa? 872. 872. Ada yang lain? Kita hitung ya. 2 kali setengah berapa? 2 kali setengah? 1, betul. 872. 1. Jadi tinggal 8 kali 14. 8 kali 14 berapa? 112. Ya, 112. Ditambah dengan 8 tambah 14 tambah 16. 38. 38 dikali 20. 60. 112 ditambah 38 kali 20 berapa? Yuk, cepat. 60. Hah? 160. 60. Gini? 760. Betul? Ya, 760. Ditambahkan dengan 112. Betul ya? 872 cm. Silahkan kalau mau ditulis. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Paham ya sampai sini? Silahkan kalau mau ditanyakan. Ora. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari Ustadz cukup sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.